Jembatan cinta dan jembatan doa ini akan menghubungkan antara mereka yang bersama dengan Tuhan di surga dengan kita. Lalu mereka akan menjadi perantara rahmat bagi kita. Gampang tadi loh, menjadi berkat. Waduh, dia dapat berkat untuk kita. Kenapa? Karena kita terus mengingat mereka. Maka itu ada yang, aduh Romo saya diimpeni, ini mbahku ya. Lah, terus orang Jawa bilang, wis neng kuburannya durung, sudah ke kuburannya belum? Wah iya udah 2 tahun belum ke sana. Bukan masalah kuburannya, tapi masalah mengingat pribadi-pribadi ini selalu sebagai orang-orang yang hidup dalam diri kita. Sudah, sekarang hening dulu sejenak. Coba kita merenung sebentar, apakah aku sungguh-sungguh yakin akan surga, tempat di mana mereka semua yang telah dipanggil Tuhan itu disediakan, agar mereka semua pun tetap bersama dengan kita. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus. Besok kita merayakan arwah semua orang beriman. Gereja merupakan persekutuan yang tidak terpisahkan antara mereka yang sudah jaya di surga, kita yang masih berjuang di dunia, dan mereka yang masih harus menderita di api penyucian. Dan semuanya adalah gereja. Dan berkat bantuan para kudus di surga, kita semua terus mendapatkan rahmat-rahmat, bantuan-bantuan doa. Sehingga apapun yang kita buat, yang baik tentunya, memberi kontribusi yang cukup besar bagi mereka semua yang kita doakan. Nah, mari kita di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak kembali, melihat kesadaran kita, apakah kita sadar bahwa kita ini sedang didoakan, terus dibagi rahmat oleh mereka semua, para kudus di surga itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, para saudara terkasih, jenengan masih ingat apa itu gereja? Definisinya tahu, pengertiannya itu. Kata-kata apa itu gereja itu? Ya, kalau ditanya mesti meditasi, repot ini. Gereja itu persekutuan. Persekutuan itu berarti ini belum persekutuan kita ini. Kenapa? Jenengan belum tentu tahu satu sama lain. Satu, kenal. Kalau orang nonton di bioskop ya ada yang, kok ketemu gimana? Di pasar, oh iya, anakmu kemana? Itu belum persekutuan. Persekutuan adalah orang-orang yang kenal, saling memperhatikan, berbagi cerita, berbagi hidup, berbagi keprihatinan,
berbagi apa yang dimiliki, itu persekutuan. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang, bukan gedung. Ini gedung gereja. Tapi gereja dalam arti yang dimaksud adalah persekutuan orang-orang yang mengimani, yang percaya kepada Kristus. Dan itu kalau dalam versi gereja Katolik, kita percaya akan 3 kelompok anggota gereja. Yang pertama itu kita ini. Kita ini kan gereja yang berziarah lah, berjuang. Nah itu juga sama toh, karena kita masih berjuang di dunia ini dengan segala kelemahan kita. Pengen ke gereja kok adem-adem, turu wae penak, narik selimut, itu kan perjuangan. Pengen ngampuni tapi kok jengkel banget, itu kan perjuangan. Kita masih berjuang dengan apa yang benar yang kita inginkan dan apa yang bergerak di dalam sini nih. Nah itu berjuang. Yang kedua, gereja yang menderita. Besok kita rayakan itu, mereka semua yang ada di api penyucian mengimani Kristus, cuma masih ada banyak yang harus diselesaikan, ditebus untuk dimurnikan. Yang hari ini kita rayakan adalah mereka semua yang telah berjaya, gereja berjaya yang sudah bersama dengan Tuhan, bersama Bapa di surga. Entah yang digelari kudus, santo santa, beata itu atau venerabilis, entah tidak. Jadi gampangannya, kalau hari ini itu yang sudah masuk surga, besok yang belum masuk surga, yang masih di api penyucian. Nah, siapa saja mereka itu, loh, papa saya itu orang baik ya Romo. Cuma dia itu kan belum beragama. Terus piye ngene iki Romo? Dalam Konsili Vatikan kedua, gereja meyakini bahwa orang beriman yang bukan karena kesalahannya sendiri tidak mengenal Kristus, tetapi hidup baik menurut hati nuraninya, kita, berarti orang yang percaya pada Kristus, yang beriman pada Kristus ini, percaya bahwa hidup baik mereka digerakkan oleh Roh Kristus. Meskipun mereka tidak mengetahui, bahkan tidak beriman kepada Kristus. Tetapi kita yakin hidup baiknya itu loh digerakkan Roh Kristus. Jadi Kristus, Roh Kristus itu tidak bekerja hanya dalam gereja Katolik. Tetapi dia bisa bekerja di luar gereja Katolik. Maka apakah selamat? Dalam diri mereka pun ada benih-benih keselamatan. Benih itu akan berkembang dan menjadi keselamatan jika dihayati hidup sesuai dengan hati nurani. Jadi, waduh, piye Romo ya, gak usah khawatir. Kalau hidup mereka semua yang kita yakini hidupnya baik sesuai dengan hati nurani, ya dia akan selamat bersama dengan Bapa di surga. Maka besok kita mendoakan semua orang, baik itu Katolik maupun tidak. Kenapa? Ya kita yakin bahwa yang kita doakan itu hidup baik menurut hati nuraninya, meskipun masih harus memurnikan. Nah, kalau hari ini mereka semua yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah bersatu dengan Tuhan, dan kita percaya tidak hilang mereka, tapi justru menjadi pendoa-pendoa bagi kita. Berdoa. Nah, kalau ini katakan ya, pasangan hidupnya dipanggil Tuhan, lalu dia hidup dengan Tuhan. Dia berdoa pasti untuk yang dia cintai. Lalu dia juga karena dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan rahmat. Gampangannya tuh gini loh. Kalau jenengan tuh ikut kendurenan. Kendurenan itu apa ya? Selamatan itu loh. Doa arwah lah, doa apapun. Terus dapat berkat. Berkat tuh kotaan gitulah, makanan. Kan diinceng toh, dibuka. Pak petik rek. Waduh. Wah Ibu dimakan. Gak wis, langsung inget. Wah, anakku ini seneng ini. Dimakan? Tidak, jenengan berkorban. Ini dipakai untuk anaknya. Gambaran analogi yang sedikit mirip adalah kalau orang yang kita cinta itu dipanggil Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, apa yang enggak dia berpikir, iya ya, itu anakku masih di sana, masih berjuang. Istriku masih berjuang, suamiku masih berjuang di sana. Rahmatnya bukan untuk aku, untuk dia yang sedang kukasihi.
Maka doa-doa kita untuk mereka yang dipanggil Tuhan adalah doa cinta. Bukan doa dengan sakno dulu ya meninggali begini, aduh aku ditinggal, enggak. Tapi ya sekarang dia hidup bersama dengan Tuhan, aku mencintai engkau, maka jembatan cinta dan jembatan doa ini akan menghubungkan antara mereka yang bersama dengan Tuhan di surga dengan kita. Lalu mereka akan menjadi perantara rahmat bagi kita. Gampang tadi loh, menjadi berkat. Waduh, dia dapat berkat untuk kita. Kenapa? Karena kita terus mengingat mereka. Maka itu ada yang aduh Romo saya diimpeni ini mbahku ya. Lah, terus orang Jawa bilang, wis neng kuburannya durung, sudah ke kuburannya belum? Wah iya udah 2 tahun belum ke sana. Bukan masalah kuburannya, tapi masalah mengingat pribadi-pribadi ini selalu sebagai orang-orang yang hidup dalam diri kita. Wis ya, gue tambah dawa tambah lali. Ya sudah, sekarang hening dulu sejenak. Coba kita merenung sebentar, apakah aku sungguh-sungguh yakin akan surga, tempat di mana mereka semua yang telah dipanggil Tuhan itu disediakan. Agar mereka semua pun tetap bersama dengan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.